di bawah ya, agak merah ya. Oh iya merah. Sebenarnya nungguin hijau dulu sih, Bu. Oh belum ada buyer, belum ada buyer yang. Belum ada bayar yang in control tuh belum ada, seller in control semua. Jadi kita masih koreksi. Kemarin sih. Kalau dia rebound ya 14.20 aja targetnya. Oh kemarin sih sempat ada yang beli, cuman begitu sampai 13.65 sampai udah nggak ada kayak nggak ada katalis atau nggak ada yang nge-push lagi, dia turun tuh sesi 2 langsung jebol, langsung cepet turunnya. Jadi aku memang lihat sih belum ada yang bikin orang ini untuk balik beli PGO untuk sementara ya. Mungkin kita nunggu brand, kan katanya gini, kalau brandnya ara-ara terus baritonya itu belum banyak yang masuk. Tapi kalau brandnya nanti udah berhenti aranya, atau kebuka aranya udah trading biasa, mungkin orang akan balik ke barito karena barito kan jadi udah turunnya lumayan nih, jadi menarik. Nah mungkin barito naik, PGO ikut naik, baru itu berjalan gitu barengan, kira-kira kayak gitu. Oke. Terus kalau silo itu memang Satriawan tuh udah recommend buy dari harga berapa, udah teriak-teriak silo dari 2000 lebih ya, waktu ngebreak 2000 ya, 2100 ya, dan terbukti jalannya lumayan. Kenapa? Sebelum break. Oh iya. Resistannya di 216. 270. Tapi waktu itu di sini deh. Dari sekitar sini belum naik, dan sekarang 270 jadi support. Sama koreksi kita tetap menjadi 270, itu akan masih ke 270. Jadi kalau misalnya beberapa hari ke depan ya break di 2170 ya cancel ini. Jadi selama update ini ya ada potensi ke 210. Pas high di 24. Oh iya, nih banyak juga yang nanya mengenai shipping company ya. Tadi ada yang nanya mengenai SMDR pelayaran. Di bawah ya. Oh iya tuh. Kayak BTPS yang tadi ya. Kayak mana? Kayak BTPS yang tadi. Lagi penentuan nih. Jadi SMDR-nya lagi penentuan di 344, 340 ya, sekitar segitu. 344. Kalau jebol berarti iya sekarang. Tutupnya 344. 344. Di sini 348. Di 344 break, 340 break ya, berarti downtrend-nya masih lanjut. Ini lumayan panjang sih targetnya. Lalu resistennya di 350, yang kuatnya di 376. Dari 376 baru lumayan lah ada nafas. Jadi kalau misalnya sekarang ya buy di sini, kalau misalnya nggak kuat di 340 langsung cut. Tapi kalau benar kan lumayan di 350 sampai 370-an. Gitu. Walaupun ini kecenderungannya masih koreksi downtrend. Iya. Soalnya SMDR ini kontainer sih. Kontainer itu lebih kayak bawa barang-barang untuk dijual di US ya kayaknya. Banyak kan mungkin ya kayaknya banyak di US begitu di sana ya resesi, demandnya agak turun, jadi itu membuat harga SMDR yang tadi ya harganya di atas waktu COVID kan dia tinggi banget karena demandnya kan tinggi. Begitu selesai COVID terus turun deh tuh demandnya. Nah kita bisa lihat kan chartnya beda banget dari yang waktu itu naik tiap hari. Dia sama ada satu lagi yang pelayaran sama satu lagi yang bareng sama dia. Iya Temas itu satu paket. Nah itu kan lihat tuh turunnya juga kan. Nah kalau yang membawa komoditas itu seperti Wins, TPMA, Soci, oke lah Soci. Yang aku suka nih sekarang Wins sih. Wins, kalau Wins itu kira-kira chartnya itu udah mau bergerak naik belum? Kemarin tuh udah naik, udah bagus, kemudian koreksi. Panjang ya? Ini. Jadi so far masih uptrend dari awal tahun. Sekarang lagi di support 500-an. Kemarin di 525 ketahan. Jadi last high-nya di 585, break level itu arahnya ke 680.
Dikit lagi ngebreak sih. Kalau saya kan 555. Dia harus ngebreak 585 ya. Apalagi Iya, ini bikin high dulu di 585 baru koreksi ke 685. Nah, yang bawa yang komoditi ada lagi HATM nih. Itu ada di itu nggak sih? Di Nggak chart? ada. Oh, nggak ada. Iya, HATM ini juga bawa komoditas deh. Oh ya, nanti kita lihat ya LIT juga ya. LIT juga kemarin sempat rame. Ini HATM. Iya, HATM. Bagus gak? Ya, masih on the way ke atas sih. Mungkin yang jadi pertanyaan itu kalau ya kenapa rata begini? Agak curiga tuh nih kalau kayak gini. Kayak nggak normal gitu. Oke. Arahnya 505. Ini kemarin udah bikin high di atas 39. Oke. Tapi secara teknikal kalau kita misal ignoring the volume berarti ini masih oke ya. Masih up. Terakhirnya masih higher. Nah, terus ada lagi yang nanyain laju lead ya tadi ya. Kebetulan lead juga kemarin sempet rame banget nih. Ya lead udah 88 lagi. Lead Logindo sempet naik kemudian terkoreksi. Iya. Tapi volumenya belum terlalu ini ya. Emang volumenya biasa segini ya? Iya, tapi emang volumenya kayak begini. Nah, ini lebih normal dari yang tadi. Kan ada yang kecil, ada yang gede, ada yang gede gitu ya. Nah, itu lebih normal. Nah, kalau lead dibandingin yang tadi ya, HTM itu kayak ya quote on quote kayak dimainin gitu. Oke. Nah, kalau yang ini lebih normal, lebih natural. Nah, kalau leadnya itu ini kemarin bikin so far sih masih higher low ya dari Agustus kemarin bottomnya di 50 masih begitu bentuknya. Nah, high kemarin itu di 91 sampai di 94, jadi harus break level itu baru lanjut lagi. Nextnya di sekitar 110 109, di atasnya lagi itu di tertinggi sebelumnya di 127 126. Masih oke sih. Masih menarik ya? Masih menarik. Stop loss-nya di 77 atau terendah itu di 73, di bawah level itu berarti bisa ada potensi balik arah. Oke. Berarti kalau beli di harga sekarang potensi tes next resist itu 91 ya? 91 lewat baru 109 ya? Oke. Ya lihat nih boleh sih, menarik sih. Oke, terus tadi ada yang nanya juga mengenai Asus. Memang Asus ini agak antik sih, kemarin udah sampai 830 turun lagi, tutupnya merah. Ada di itu. Oh ada ya? Oh ya udah nanti aja. Ada di kita punya weekly, nanti kita akan share. Nanti kurang lebih sekitar 5 menit lagi kita akan share kita punya weekly. Terus tadi ada yang nanya lagi. Oh ya, dari tadi ada yang nanya Sochi. Sochi menarik kawan. Ya. Aku sih biasanya Sochi naiknya lumayan juga ya. Iya. Dari 170-an. Walaupun agak kusut chartnya tapi naik higher lu. Iya. Biasanya aku nggak begitu suka sama Sochi karena mainnya agak susah gitu kayak naik tapi yang pendek supportnya di 218, bawahnya lagi 204. Higher last high-nya di 254, ke 254 baru lanjut rally lagi. Ini so far sih masih higher low ya, masih ada potensi untuk naik lagi. Iya. Kayak ya aku sih nggak begitu suka sama Sochi. Menurut aku mainnya agak susah sih. Kadang-kadang mainnya cepet, sehari 2 hari terus habis itu hilang. Oke. Tadi ada yang nanya apa lagi ya? Oh iya, ada yang nanya pulp and paper. Kira-kira Indah Kiat. Nah, Indah Kiat ini sebenarnya agak unik ya. Sebenarnya kalau kita lihat tuh harga pulpnya itu cenderung naik terus. Tapi harga Indah Kiatnya sendiri kalau di atas 10.5 itu kayak lanjut lagi berat 10.7, ntar
10.9 turun lagi loh. Menurut Satriawan gimana? Oke sebenarnya nih. Masih bagus. Yang krusial itu dia di 10.000 kemarin itu ya. Iya. Untungnya di 10.000 nahan. Nextnya itu, ini kan masih up channel ya jangka pendeknya. Nextnya berarti di 11.850. Di atasnya lagi 12.700. Nah ini garis merah yang ini nih resisten kuat jangka panjang, nih panjang banget bahkan. Itu. Nah itu dari Juli 2018. Ini kan kayak triangle ya kalau kita gedein dari 2018. Nah kemarin ini 1, 2, 3 nih, 3 jebol. Jadi kalau misalnya ini jebol, berarti triangle-nya ada potensi mau jalan gitu. Downtrend-nya bisa patah dan jadi uptrend beneran. Berapa itu angkanya? Kemarin di 11.8, berarti kalau sekarang berarti di sekitar 11.400. Oh, oke. 11.400 ya titiknya. Ya menarik sih. Indah Kiat. Sama Tekim deh. Mungkin abis ini kita akan promote acara kita yang Market Outlook bersama Maybank. Buat teman-teman yang mau join boleh. Limited slot itu nanti tanggal 28 Oktober. Gratis. Nah, kalau yang Tekim ini masih ketahan di 85. Jadi 85 ini krusial, di bawah 85 berarti batal semuanya ya. Bisa maksudnya jadi bearish gitu. Jadi sama koreksi top di 85-an itu nextnya arahnya ke 9575, 10375 sampai 13.000. Di bawah 85 atau bahkan 84 deh. Di bawah 84 itu berarti bisa batal, support selanjutnya di 74-an. Kemarin udah 8550 loh, sempat nyentuh. Iya, balik lagi. Oke, jadi 2 kertas masih boleh, tapi untuk Tekim angka-angka krusial 84 mesti agak hati kalau jebol jadinya gagal naik. Oke, Wan, aku kok promote acara kita yang bersama Maybank ya, Market Outlook ya. Oke, sip. Oke. Tunggu. Mana sih? Oke. Ini teman-teman kita akan ada Market Outlook, ini gratis. Berlokasi di Sentra Senayan 3, lantai 28, tanggal 28 Oktober. Hari Sabtu depan, Sabtu 2 minggu lagi ya. Jadi 28 Oktober. Ini jam 8.30 sampai jam 12. Jadi Market Outlook kita akan di-share oleh Jeff, Head of Research-nya Maybank Sekuritas. Dia akan memberikan pandangan kira-kira market nih ke depan akan kayak gimana. Kemudian abis itu ada sesi tanya jawab juga. Abis itu ada dari Satriawan juga akan share technical chart-nya. Jadi untuk yang mau join juga ada promo untuk pembukaan RDN Maybank, ada cashback dari kalau buka Maybank RDN, kemudian ada coffee break, ada lunch, dan ada door prize. Ini kuotanya hanya untuk 100 orang pertama yang registrasi. Jadi untuk registrasi boleh scan barcode, langsung diregistrasi, habis itu akan secure your seat untuk itu. Terus apa sih? Udah nih. Aku udah nih Wan ini ya. Gimana sih ini stop sharing? Aku bingung loh sekarang ini baik berubah. Oh ya, udah. Nah, mungkin kalau ini boleh masuk ke kita punya itu Wan, technical yang mingguan. Ini nggak bisa juga nih screen sharingnya nih. Oh, nggak bisa? Iya. Sini. Kayak Frankly. Frankly masih atau lo aja kayak biasa? Iya, tunggu, Frankly masih ada nggak? Pakai gua nggak apa-apa. Ntar. Gua mesti buka dulu save. Mana lagi nih? 14 ya, hari ini tanggal 14 ya. Oke, tunggu aku yang share aja. Share screen, full screen, slideshow from the beginning. Oke, silakan Wan. Udah kelihatan? Udah. Oke, ini technical review-nya untuk minggu ini.
pertama disclaimer dulu seperti biasa. Nah ini IHSG secara bullish scenario, jadi bentuknya masih dalam up channel ya. Jadi sebenarnya sideways, tapi sidewaysnya agak ke atas diagonal. Dan MACD-nya juga mau cross ke atas. Jadi ada potensi untuk jadi bullish kalau dia bisa bikin higher high di atas sekitar 7.000-an. Itu arahnya ke sekitar 7.065 resisten up channel-nya. Break di 7.065 berarti bisa jadi bullish lebih jauh lagi. Dan next-nya. Nah ini yang nggak enak belakangan tuh, kalau kita lihat ya IHSG tuh beberapa, atau minggu kemarin lah hampir setiap hari itu closingnya tuh jam 4, beda sama jam 4 kurang 10 ya. Jadi jam kurang 10 itu bisa 0,4%, tiba-tiba jam 4-nya itu tinggal 0,1 atau 0,05. Itu kita lihatnya itu buyer nggak commit gitu, kalau scan control. Dan juga kemarin ketahan di Fibo 61,8%-nya dan resistance downtrend lainnya. Jadi kita ngelihatnya kalau misalnya ini nggak bisa break resistance di 61,8 itu, 6967 itu bisa jadi right shoulder, walaupun nanti konfirmasinya ada di 6840. Break level itu bisa jadi head and shoulder, arahnya di 6635. Next. Nah ini IHSG dan RRG. Ini HRG weekly, jadi yang bagus itu cuman basic, energi, infra. Ini udah berapa minggu begini terus nih. Jadi yang bagus itu secara sektor ya. Basic, energi, infra itu aja. Yang lainnya tuh enggak. Tapi bukan dalam artian itu saham-sahamnya jelek dari setiap sektor yang berada di lagging atau weakening ya. Jadi ada aja yang bagus. Kayak IDEC Finance kan Bank Mandirinya bagus, BNI-nya bagus. Tapi yang lainnya kan jelek. Next. Nah ini yang RRG Daily, yang bagus itu ada di Infra, non-cyclical, Trans juga masuk, Prop juga mau masuk, tapi secara daily baru bagusnya, walaupun kalau secara weekly masih jelek. Next-nya. Infra. Nah ini yang Infra. Infra itu yang bagus PTPP, ACST, Meta atau Meta paling atas, Excel udah mulai weakening, belakangan udah mulai turun, bentar lagi masuk weakening kuadran. Jasa Marga masih di weakening. Sementara yang di improving itu ada di WG dan Wika baru masuk lagi atau balik lagi dari lagging ke improving. Sementara yang masih lagging itu ya ada di MTEL, Telkom itu masih di lagging, Degik, SSIA, dan Power itu masih di lagging. Wan, tapi biasa kita belinya yang improving kan ya? Iya, yang improving. Jadi improving itu belum begitu bagus, tapi kayak mau bagus gitu. Jelek-jeleknya tuh udah hampir selesai, gitu. Turunnya udah hampir selesai itu di improving. Lagging itu yang paling jelek, leading itu yang paling bagus. Tapi kalau leadingnya udah mulai kecapean, ada ini yang kiri namanya JDK RS Momentum, itu momentumnya udah makin lama makin turun, itu biasanya tuh naiknya udah mulai nggak bagus gitu. Maksudnya sebelumnya itu naiknya katakan 5%, sekarang tuh naiknya tinggal 1%, 1,5% gitu. Jadi momentumnya udah mulai kehilangan, jadi losing momentum kita sebutnya. Oke. Nah, next. Yang energi juga masih bagus, mostly ya, itu masih bagus. Itu yang bagusnya ada di ADMR, Medco. ADMR tuh losing momentum juga belakangan. Medco juga, tapi tergantung oil price di Medco. Iya, benar. Energi surprisingly ada di leading, Dewa juga. Adaro itu mau masuk, jadi yang paling bagus itu sebenarnya Adaro. Itu yang ikut-ikutan. Iya, benar kan? Harum di weakening, Bumi di weakening, Elsa weakening. Sementara yang masih jelek itu di PTRO, PT Toba, itu BP sama PTBL mau masuk ke improving, tapi relatively masih di lagging. Ya, harum itu karena ada nikel, jadi kemarin nikelnya turun. Oke. Nah ini yang pertama di BRI, Bank Rakyat itu relatively masih berada dalam down channel. Jadi kemarin ketahan di support yang dari Februari 2023 di sekitar 51, 51, 50, 51. Jadi rebound dari level itu arahnya ke 5350, break level itu baru lanjut lagi ke 5650 sampai di 58. Overall sih masih uptrend ini. Sekarang lagi di bawah gitu loh, mau naik ke atas. Next-nya. Maha nih yang kemarin naik, jadi naik di beberapa hari dan ketika koreksi, ketahan di support yang tadinya jadi resisten di 218, maintain di 218 itu arahnya ke 280. Next. Ini selanjutnya dari Aceh kelihatannya masih ada potensi bikin ascending triangle selama tetap bertahan di 775, jadi paling next levelnya di 775, 770, maintain di level itu arahnya di 815, 865, ke 915. Overall sih masih uptrend ini Aceh nih. Next-nya ADMR, nah sekarang nih ADMR lagi ketahan di support uptrend line jangka panjangnya
yang dari bulan Juni ya, dan juga Fibo 78,6%-nya di 1140-an. Juga ketahan di Kumo, Senko Span B, jadi kita expect-nya jadi support kuat juga. Maintain di level ini, reboundnya ke 1360, yang agak jauhnya itu di 1665. Next. Nah, selanjutnya ada di Dewa. Dewa itu big picture-nya sebenarnya itu bagus ketika dia break di 71. Jadi 71 itu harus bertahan sebagai support, jangan di bawah 71 lagi gitu ya. Di bawah 71 berarti jadi bearish lagi. Sementara maintain 71 arahnya ke 87 sampai di 100 Dewanya. Lalu yang terakhir ada di next. Nah, ini di Medco, belakangan masih konsolidasi seminggu ke belakang di 1420 sampai 1500. Jadi kalau ngeliat oil price-nya hari Jumat closingnya di begitu, berarti ini kemungkinan Senin lompat, break di 15.000, itu potensi black pattern-nya di 1725. Ada gap yang belum ketutup pada di 1610.